Mengharukan. Di sini juga kan saya garis bawahi ada subjudul itu kan catatan fiksi ya. Jadi catatan fiksi. Jadi saya ini seperti cenayang gitu Mas. Jadi memperkirakan ini novel ini inspirasinya seperti apa dari awalnya. Maka saya bercerita lah bagaimana Randu terinspirasi. Tapi saya yakin ini benar sebenarnya. Tapi nggak diakui oleh Randu aja. Misalnya ide awalnya itu dia sebenarnya nonton Putri Indonesia. Saya yakin dia malam-malam nonton Putri Indonesia. Oh berarti itu fiksi itu lah? Hah? Anda hampir yakin tadi itu bujur ya tadi? Bujur. Seperti itu sebenarnya. Gitu. Akurat 95%. Tapi ini catatannya nggak benar semua ini. Semacam catatan. Semacam catatan. Jadi catatan fiksi itu semacam catatan. Iya. Tapi jangan terlalu catatan fiksi kan. Fiksi itu kan bisa ada kebenarannya di dalam situ ya. Nah, jadi saya meyakini seperti itu terlepas Randu mengakui atau tidak. Nah, terus sebenarnya ide ini simpel lah sebenarnya. Saya sebenarnya ceritanya sebenarnya sederhana. Itu berawal dari Putri Indonesia tadi. Terus dia ingin mencari sosok Putri Indonesia. Sebenarnya dari awal bayangan-bayangan tadi kan Randu kan suka bayangan perempuan cantik tuh. Terus tapi dia ingin supaya tidak mainstream. supaya tidak mainstream, dia ingin mencari model perempuan yang tidak mainstream. Lalu dia terpikir Madura sebenarnya. Terpikir Madura. Mana pernah Madura itu masuk? Bukan saya melecehkan Madura, tapi ini pikirannya Randu sebenarnya seperti itu. Lalu dia terpikir di Indonesia ini. Jadi yang melecehkan Randu. Randu sebenarnya. Enggak, bukan rasis. Ini pikiran. Masa saya menyebut Madura rasis kan aneh itu. Kalau saya sebut Banjar nggak rasis itu aneh kan. Jadi lalu dia pikir kira-kira kan Kalimantan pernah. Bukan ikut Indonesia kan, bahkan Sulawesi, Sumatera itu sudah semuanya. Madura nggak pernah kan? Ada punya catatan bahwa Putri Madura pernah ikut aja nggak pernah? Pernah ikut kah? Nggak pernah Madura. Enggak, karena Jawa Timur. Berasal dari Madura maksudnya. Oh iya. Ya, kan gitu kan? Pernah lah, sudah melakukan riset tentang itu lah. Ya, riset tidak pernah. Pokoknya gitu. Cari aja pasti nggak ada. Oh gitu lah. Nah, tapi kemudian dia Randu ini berpikir bahwa memang nggak pernah Madura ini ikut gitu loh. Tapi dia terpikir dia kan di luar mainstream. Misalnya dia ingin saya tahu lah pikiran pengarang itu ya. Saya kan juga pengarang ya. Udah kali yakin tuh ya. Itu bahasa pengarang. Gini, sebenarnya pikiran pengarang ya itu menghindari klise. Menghindari klise yang sudah pernah. Sebenarnya pikiran Nelia itu klise bahwa seharusnya dia berjilbab itu bukan karena suka aja, itu klise bahwa dia harus karena keyakinannya, itu klise sebenarnya. Itu sudah banyak ditulis novel-novel lain lah. Randu itu hanya ingin menghindari itu sebenarnya, menghindari hal klise sebenarnya. Dia sebenarnya pengen aja, dia tahu itu bahwa dia bisa menulis seperti itu, bisa menulis bahwa ini berdasarkan keyakinan yang kuat, bisa aja gitu. Tapi itu kan klise sekali. Nah itu dihindari Randu, maka digunakanlah. Ini pembelaan berarti lah. Bukan pembelaan, saya memahami pikiran Cenayang sebagai cenayang. Memahami pikiran Randu. Termasuk nama Madura itu bukan hal yang gampang. Gitu. Nah tadi kan awalnya ingin Putri Indonesia, Putri Nusantara ini berasal dari Madura. Tokohnya nih awalnya sebagai salah satu kontestan. Tapi setelah dia pikir-pikir sebanyak dia pernah melihat gadis Madura, dia nggak pernah melihat struktur tulangnya yang ideal. Terus loh ini seriusan dong Belum aja orang ini antara Cenayang dan ini sama-sama kan pernah Madura nih kan. Saya pernah melihat banyak gadis Madura, saya yakin Yang di Banjar, yang sakit-sakit gitu. kan juga Kadang pernah melihat putrinya lah. Rasanya mulai abang muhan. Belum pernah lihat kelas semenit lagi. sama lihat catatanku Oh, dulu. jalan-jalan saya mau kayak Udah, lihat catatan sebanyak yang pernah dia lihat. Oh ya. Kan gitu, kan bahasanya seperti itu. Sebanyak yang dia pernah lihat itu tidak ada, tidak pernah menemui gadis Madura itu yang ideal untuk menjadi kontestan Madura, Putri Nusantara. Tapi dia sudah jatuh cinta dengan Madura dan akhirnya Madura itu hanya dijadikan dia tetap mengambil Madura dan mengambil salah satu tokohnya dari Madura itu Taslimah tadi, gadis kecil yang berjilbab. Nah, jadi ini cukup mewakili gitu untuk menjadi loncatan nanti ke Putri Nusantara. Nah
kembali lagi Randu ini teringat dengan gadis cantik di Gorontalo desanya. Saya ingat gadis cantik dulu tuh di kampung saya ada sih itu. Tapi nggak tahu, saya nggak tahu pasti ya apakah namanya Hawa atau enggak, saya nggak tahu. Berdasarkan penerawangan saya itu mungkin Hawa namanya, atau mungkin tidak gitu ya. Terus Atau dia balik-balik biasanya tuh malah. bisa gitu sih juga sih. Lalu diambil tetap bahwa putri kontestan yang menjadi tokoh ini berasal dari Gorontalo gitu. Jadi tapi tetap ada hubungannya dengan Taslimah, karena si Hawa tadi dia mempertahankan jilbab itu karena juga terinspirasi dengan si Taslimah. Karena di Taslimah ini tetap kerudung meskipun dia sibuk melayani membantu korban-korban kerusuhan. Nah terus ya karena dia banyak terinspirasi dengan Khalid Husseini tadi, khususnya Napoleon terakhir ini, akhirnya dia bikin plot seperti itu, teknik penulisan yang menghubungkan antar tokoh-tokoh yang terpisah-pisah itu dalam satu. Sebenarnya sederhana, kuncinya itu di kerudungnya Taslimah. Terus kenapa saya juga bisa memahami kenapa Randu tidak menyebutkan nama setting tadi ya yang aslinya itu dia Koneng, karena ini bukan sejarah, bukan novel sejarah. Novel ini tidak dilatari oleh sejarah di apa namanya aslinya di Sampang atau nama yang di situ, tidak berdasarkan itu hanya menjadi salah satu titik dari berangkat dari ideologi yang dia bawa tentang kerudung tadi gitu. Nah, tapi sebenarnya mungkin ada cara yang lebih baik menurut kalau Randu menggunakan, memang tidak perlu disebutkan nama, tidak perlu nama Koneng ataupun nama Sampang, hanya disebutkan, hanya dideskripsikan tentang tempat itu lebih elegan sebenarnya ketimbang menyebutkan nama Koneng gitu. Ya ini aku kan baca 3 novel Randu yang selesai saya baca selain Janji Cinta. Aku baca yang Selalu Ada Waktu Pulang, baca Galuh Hati, baca yang terakhir ini. Betul kata Hari memang, tapi beda dengan si Hajri tadi misalnya. Randu itu jenis mesin diesel lah sebenarnya ya. Pemanas itu lama gitu ya. Ya kalau nggak sabar pasti berhenti. Tapi kalau pembacanya sabar dan mau mengikuti selesai. Berarti Hajri beliau ini penyabar orangnya. Penyabar. Kalau tapi memang dia ketika sudah hampir setengah itu dia kencang larinya gitu. Kencang larinya. Ya panas sudah mesinnya, kencang gitu. Mungkin Hajri ini aku curiga juga dia bacanya agak di tengah sedikit. Memulainya telah. Ya kan? Ini si aku ini bener nih. Karena penerawang tuh seperti itu. Hajri itu nggak bacanya dari awal, dia bacanya Tengah. ya agak sedikit ke tengah, setengah aja misalnya elemen kayak gini. Mana yang udah panas? Dia bab 2 sedikit lah. Mungkin nanti biar cepat aja, pertama biar cepat, kedua biar dapat anunya. Seperti itu. Tapi ya Randu sebenarnya kan penulis yang menurut kata-kataku tadi kan bahwa ceritanya cukup meyakinkan lah. Tergantung orang merasa bosan atau tidak aja sebenarnya.